Iya, kalian tidak salah membaca judul ataupun thumbnail dari video ini yang dimana saya menentang seluruh fanboys Iran, rezim teroris Iran, untuk memberikan jawaban tanggapan dari kalian mengenai pernyataan dari si wayang golek si badut Mujtaba Khomeini, yang dimana orang ini dengan sangat berani sudah di dalam ketikannya, di dalam tulisannya, memang selama ini kalian menyaksikan bahwa mereka, Ali Khomeini, siapa lagi, Khomeini, ataupun Mujtaba Khomeini, selama ini ketika mereka tidak mencaci maki, tidak mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan para sahabat yang lainnya, itu adalah bentuk taqiyah, yang dimana mereka menyembunyikan kebencian mereka, dendam mereka, dan pengkafiran mereka kepada orang-orang yang beriman. Sejauh manapun kalian tahu bahwa Mujtaba Khomeini ataupun rezim teroris Iran ini memusuhi Amerika, kalian senang dengan itu, ketahuilah, video ini saya pesankan kepada seluruh umat muslim Sunni yang ada di Konoha ini, bahwa yang dimusuhi oleh Iran, rezim teroris Iran, bukan cuma Amerika, tetapi kalian. Kalian pecinta Abu Bakar, Umar, Utsman. Kalian pengikut Abu Bakar, Umar, Utsman. Kalian yang mengambil ilmu, kalian mengambil pelajaran, kalian yang mengikuti jejak Abu Bakar, Umar, Utsman. Dan Ibunda Aisyah yang mereka kafirkan dan mereka katakan pelacur. Ya, di sini ada satu postingan yang sangat patut untuk kalian simak. Karena apa? Dinisbahkan bahwa postingan ini adalah dari Mujtaba Khomeini, yang dimana orang ini sudah mengutip ajaran dari kitabnya atau mengungkapkan isi hatinya melalui tulisan di Twitter. Kita baca. Ini adalah akun dari Mujtaba Khomeini, yang dimana orang ini sudah menghilang seperti abu dan tidak tahu ada di mana. Kabar terakhir dia dalam kondisi kritis, tapi masih bisa ngetik tulisan yang sangat biadab ini. Kita lihat terjemahannya. 40 malam dan hari telah berlalu sejak Allah memanggil imam umat ini ke tempat perjumpaannya. Namun kali ini, dan berbeda dengan apa yang terjadi pada zaman Musa. Zaman Musa, sang penutur kepada Allah. Para sahabat pemimpin syahid dan umatnya bangkit untuk menghadapi kebatilan, dan mereka bertahan teguh menghadapi sang Samiri dan anak sapi betinanya. Di dalam ajaran Syiah, dari kitab-kitabnya dan keyakinannya, akidahnya, Samiri ini adalah Umar bin Khattab. Yang dimana Samiri ini dijulukan penghinaan, fitnah yang sangat-sangat keji ditujukan kepada Umar bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab adalah dalang yang merebut kekuasaan Ali. Sampai-sampai fitnah itu berlanjut kepada Umar bin Khattab yang membunuh Fatimah Zahra dengan cara apa? Dipukul, dicambuk, ditendang sampai patah tulang rusuknya dan meninggal. Pembelaan Fatimah Zahra itu menjadikan tulang rusuknya patah. Pembelaan Fatimah Zahra terhadap imamah wal wilayah membuat seluruh tubuhnya lebam karena pukulan dan cambukan orang-orang yang tidak sepakat dengan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ini fitnahan mereka, baik yang di Iran ataupun yang di Indonesia. بابا من قتل فاطمة الزهراء عليه السلام؟ اللي قتل فاطمة الزهراء عليه السلام عمر وأبو بكر وعثمان، هم اللي عصروا فاطمة الزهراء عليه السلام وقتلوها. Perlu kalian catat itu. Jadi agama Syiah ini berdiri di atas fitnah kepada orang-orang mukmin, kepada para sahabat. Dan mereka sakit hati nonton video ini karena apa? Saya menyebut Umar bin Khattab mukmin, sedangkan bagi mereka Umar bin Khattab adalah kafir. Tapi kan Iran berperang dengan Israel demi kemerdekaan Palestina. Perhatikan 10 poin yang mereka minta kepada hukum internasional. Ketika diberikan kesempatan untuk memberikan ajuan, 10 permintaan dari Iran apa? Tidak ada satu pun dia menyebut Palestina. Tidak ada satu patah kalimat pun dia menyebut merdekakan Palestina. Tidak ada. Jadi dia berperang bukan atas nama Palestina. Bahkan rudal-rudalnya sampai meledak di tepi barat dan menewaskan 4 korban warga Palestina. Perhatikan itu baik-baik. Jadi tidak ada yang namanya Iran ini berperang atas nama Palestina. Dia berperang demi kepentingannya sendiri. Dia berperang demi perutnya sendiri, kekayaannya sendiri, kekuasaannya sendiri. Perhatikan teman-teman.
ketika di Indonesia mengagung-agungkan Iran seolah-olah Iran adalah pahlawan di negara Teluk. Pahlawan di antara negara Teluk. Perhatikan sampai Hussein Ghazali orang ini nih teriak-teriak seolah-olah negara Teluk membiarkan Palestina dibantai. Kezaliman terbesar yang terjadi atas Palestina adalah diamnya negara-negara Teluk. Bahkan tidak hanya diam, mereka bermesraan dengan Amerika dan Zionis memblokade Gaza. Itu zalim. Kemana-mana dia mengagungkan Syiah Rafidhah seolah-olah Syiah Rafidhah tidak pernah melakukan tindakan kejahatan sedikit pun. Padahal kejahatan Syiah Rafidhah lebih banyak daripada Israel. Di mana? Di Yaman, di Lebanon, di Suriah, di Irak, di negaranya sendiri. 40.000 korban demonstran yang kemarin meminta keadilan, minta sumbangsih, minta rezim untuk mengembalikan kestabilan ekonomi mereka, kekurangan air bersih mereka. Dengan apa? Dengan berondong senjata berat. 40.000 tewas di depan rezim ini. Dan setelah itu apakah rezim diam? Tidak, teman-teman. Setiap hari mereka mengeksekusi warganya sendiri yang terciduk melakukan ikut demo di sana. Bahkan tidak berhenti sampai mereka yang pernah berdemo. Warga Iran yang terciduk menggunakan internet dengan teknologi Starlink ditangkap, dieksekusi. Betapa hebatnya mereka itu di dalam mencengkram kekuasaannya. Zalim, diktator, dan ingin memperkaya diri sendiri. Perhatikan ini. Nih, perhatikan. Cucu cicitnya Ali Khamenei hidup di dalam kemewahan, punya triliunan harta. Tercatat, teman-teman. Ya, sudah saya bahas bahwa Ali Khamenei memiliki kekayaan sebesar 3.000 triliun. 3.000 triliun. Dan anaknya punya berbagai macam aset triliunan juga di luar negeri. Di Australia, di Prancis, di Dubai, dan di berbagai macam negara lain yang mungkin saya tidak tahu. Karena kekayaan mereka sangat luar biasa dengan apa? Korupsi yang bertahun-tahun mereka lakukan. Korupsi apa? Korupsi minyak. Hebat, hebat. Ya, kembali lagi kepada foto anaknya itu. Tadi saya memaparkan satu foto dari anaknya yang memegang tas. Dan apakah kalian tahu berapa harga tasnya si anak itu? Harga tas tersebut $3.800. Atau kalau dirupiahkan sebesar 63 juta rupiah. Yang katanya hidup zuhud itu. Sekarang saya tanya kepada kalian semua ini yang fanboys Iran, apa yang akan kalian lakukan sebagai seorang muslim yang melihat Umar bin Khattab dijuluki Samiri-Samiri, Abu Bakar Siddiq dijuluki anak sapi betina. Dan kalau kalian belum tahu kenapa mereka menjuluki seperti itu, searching sendiri, cari sendiri. Kalian akan menjumpai berbagai macam fakta. Itulah kenapa mereka menunggu Imam Mahdi. Militernya berorasi di depannya. Semua musuh-musuh Ali akan binasa. Mekah Madinah akan ditaklukkan. Ya, Baqi akan kita taklukkan. Dan kita akan menunggu kemunculan Al-Mahdi. Kenapa? Al-Mahdi nanti akan membangkitkan seluruh sahabat Nabi untuk dikisos. Karena mereka telah menyiksa Fatimah sampai meninggal dan merebut kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Ini ajaran mereka. Syiah tidak akan pernah muncul kalau tidak mengkafirkan sahabat. Adanya Syiah bukti bahwa mereka mengkafirkan para sahabat Nabi. Masih kurang bukti kalian. Masih kurang tolol kalian. Masih kurang tolol apa kalian itu? Masih kurang goblok apa kalian ini? Yang mendukung Iran seolah-olah Iran ini berperang demi Palestina, berperang demi umat muslim. Tidak. Mereka ingin membantai kita semua karena mengikuti Umar bin Khattab, mengikuti Abu Bakar Siddiq, mengikuti Aisyah. Dikiranya kita tidak mengikuti Ali bin Abi Thalib. Padahal semua sahabat kita muliakan. Semua sahabat kita ikuti. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, Hasan, Husain, Fatimah. Semua sahabat kita ikuti. Beda dengan Syiah. Ajaran tepuk-tepuk dada ini. Ajaran dendam. Ajaran sakit hati. Ajaran mandi debu. Ajaran rusak ini. Yang dimana merusak Islam dari dalam. Diingat itu baik-baik. Sok-sokan. Ya, di Indonesia ini. Apalagi banyak sekali tokoh-tokoh Habib yang semakin hari semakin memuliakan Iran. Ya, memang mereka sekubu, teman-teman. Ajaran Habib dengan ajaran Syiah Rafidhah sama. Sama-sama Ahlul Bait. Makan tai, minum kencing, Imam Syiah, surga. Masuk surga. Makan dan minum tuh tai dan kencing Habib Syiah.